Ya, yang bicara nasab ini apa tesisnya si apa Kimat itu katanya tesis. Kapan diuji di fakultas mana itu tesis ditulis? Orang Jawa bagaimana? Apakah tidak ada orang Jawa yang keturunan Nabi? Banyak. Jadi kiai-kiai di Jawa itu juga ya keturunan Nabi. Wali Songo juga keturunan Nabi. Itu. Makanya ini jangan mau diadu domba. Sama-sama cucu Nabi kok. Ya, Nabi karena putra-putranya yang laki wafat semua, maka Nabi dibilang abtar, maka turunlah ya surat Al-Kautsar, di mana keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lewat putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul yang menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan juga ternyata seluruh putri Rasulullah ya kakak-kakaknya Sayyidah Fatimah tidak ada yang punya anak, hanya Sayyidah Fatimah yang punya anak dengan suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang selanjutnya ya Al-Hasan dan Al-Husain ya turunan laki dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali. Yang perempuan juga ada, kan yang laki ini secara khusus Nabi menyatakan keturunanku dari Al-Hasan dan Al-Husain. Dan pada saat itu Allah menurunkan ayat. Kenapa kok disebut Ahlul Bait? Ya, karena turun ayat tentang Ahlul Bait. Dan Allah menyatakan bismillahirrahmanirrahim, innama yuridullahu liyuthiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Ini janji Allah kepada ahlul bait, nanti akan disucikan sesuci-sucinya sehingga pantas menjadi ahlul jannah. Itu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, ya, ketika turun ayat ini Rasulullah membaca berulang-ulang dan mengambil kain selimut. Kain selimut ini dibentangkan di atas Rasulullah dan dipegang juga di ujungnya. Kemudian dipanggil Sayyidah Fatimah, dipanggil Al-Hasan dan Al-Husain, dipanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk berada di bawah selimut tersebut. Ya, selimut itu nama bahasa Arabnya kisah, sehingga ayat ini disekirakan dengan ayat kisah, ayat selimut, di mana setelah itu Nabi membaca berulang-ulang dan Nabi menyatakan hada ahli baiti, inilah keluargaku ya Allah, ahlul baitku. Itu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, kemudian Al-Hasan dan Al-Husain yang keturunannya dikenal keturunan Ahlul Bait. Itu. Jadi keturunan Ahlul Bait apa? Ya keturunan Ahlul Bait siapa? Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, yang dari Al-Hasan dan Al-Husain. Yang dari Sayyidina Hasan kebanyakan ke Afrika dan ke Barat. Paling banyaknya di situ. Dan ini dikenal dengan Al-Hasani. Sebutan mereka disebut juga mereka orang Afrika, Mesir, macam-macam itu, Libya sampai di Maroko, ya, bukan dengan gelar Habib, mereka nyebut Syarif. Makanya ketika guru kita, ya putra-putri guru kita datang ke Indonesia, yang laki dipanggil dengan Syarif, yang perempuan Syarifah. Ya. Ini yang ke Afrika Al-Hasani yang banyak. Al-Husaini ada tapi sedikit. Al-Husaini yang banyak ke Asia, ke Baghdad, ke Yaman,
Dan kenapa pada saat itu kondisi pemerintahan walaupun diperintah khalifah tidak kondusif dengan keluarga Nabi, terutama ketika zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa, keturunan Muawiyah, ya dinasti Umayyah itu, ya karena merasa saingan hasil peperangan antara Sayyidina Ali dan Umayyah, yang setelah itu ya aklamasi ya Sayyidina Ali diturunkan ya, dengan cara politik juga, ya panjang ceritanya. Nah, maka ya orang-orang ini selanjutnya dari keluarga Nabi banyak yang diburu-buru, tidak aman, nyingkir ke Yaman, nyingkir ke Baghdad. Nah kemudian ya yang ke Yaman, ke Baghdad dan macam-macam ini selanjutnya untuk mereka ya dipanggil dengan Sayyid dan Sayyidah. Ya, jadi Sayyid yang makanya kalau di Indonesia dipanggil Y itu apa sing bahasa akrabnya Sayyid. Itu. Kalau di Banten panggilannya apa? Ayib. Ya. Kalau di Banten panggil Sayyid ini dengan sebutan Ayib. Orang Banten nyebut begitu. Jadi yang laki Sayyid, yang perempuan Sayyidah. Cuma umum juga dipanggil Syarifah yang perempuan, yang laki dipanggil Sayyid. Kemudian yang sepuh dan ini orang-orang masyhur dari kalangan Sayyid ini dipanggil Habib. Jadi Habib ini aslinya sebutan Sayyid yang sudah sepuh dan mereka berilmu dan berjuang di masyarakat. Ya, jadi tidak semua dipanggil Sayyid, yang tidak berilmu, yang biasa-biasa dipanggil golongan Sayyid. Ya, itu aja. Kayak gitu. Ini biar tahu kita Iwan Thariqah Tijani, biar tidak sembarangan. Tapi ya ini juga yang perlu dicatat. Ya, para Sayyid ini walaupun tidak berilmu, mereka cucu Nabi. Yang wajib kita hormati karena menghormati kanjeng Nabi, wajib kita cintai karena cinta kita kepada Nabi. Dan Allah perintahkan di Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ya, katakan Muhammad, saya tidak minta gaji dan tidak bayaran dengan dakwah saya kepada kalian, tapi yang diminta kanjeng Nabi, cintailah keturunanku, kerabat-kerabat dekatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah Ahlus Sunnah wal Jamaah amat sangat dianjurkan mahabbah kepada Nabi dengan cara mahabbah dengan keturunan Nabi. Orang-orang yang mahabbah itu disebut muhibbin. Nah sekarang mukibin. Ya. Biar jelek sebutannya muhibbin dengan mukibin. Dicari jeleknya, dicari orang-orang yang punya salah, baik kepada perorangan sampai kepada negara. Oh ini yang pernah begini. Lihat sekarang pertanyaannya, apakah kesalahan satu orang itu yang nanggung arus semuanya? Ini sampai mengatakan usir raja, ya kan? Ya, usir dari bumi pertiwi. Pertanyaannya saya tanya, ya, dari mereka secara garis besar, yang dari koruptor mana daftarnya orang Yaman yang jadi koruptor ada? Walaupun ada tapi tidak banyak. Betul apa? Bisa dihitung jari. Ya apalagi dari kalangan habaib yang tidak jadi pegawai negeri, tidak jadi ini, hanya jadi murni pengusaha. Ada enggak yang jadi tukang ngeruk duit negara? Yang jadi tikus-tikus negara ada enggak?
Itu. Coba, yang mengeruk kekayaan negara siapa? Pik 2 punya Habib. Ini pik 1, pik 2, pik punya siapa? Kenapa kok bukan ini yang disuruh usir? Kembali kepada afala ta'qilun. Itu. Jadi ini politik agar supaya saingannya. Kenapa? Ini juga saya baca tadi ada pendapat ahli, politisi termahal di Indonesia adalah Anies Baswedan yang turunan zaman, bukan Habib. Jadi walaupun orang Arab tidak semuanya Habib, ada habaib, ada masyayikh. Ini biar kita tahu. Arab apa? Arab masyayikh. Oh, ini Arab Habib, habaib atau sayyid. Ini. Cuma ya agar supaya kebencian terhadap golongan-golongan di mana ini minoritas, maka semua yang turunan zaman langsung dicari salahnya. Kesalahan satu orang seakan-akan salahnya seluruh emigran Yaman. Perlu diketahui orang Indonesia yang migran ke luar negeri banyak. Coba bayangin, saudara kita di luar negeri diusir-usir gimana? Kita ikut prihatin apa tidak? Itu. Jadi yang perlu kita sadari bersama, bukan hanya orang Yaman yang imigran ke Indonesia, yang lain. Kemudian yang ngacak-ngacak hukum ini siapa? Kenapa kok yang ya juga ceritanya macam-macam? TKI kerja ke Thailand, ke mana lagi? Yang diambil ginjalnya, kemudian macam-macam. Kenapa kok tidak dibahas yang ini? Yang sampai kejamnya seperti itu. Termasuk juga coba yang ngeruk timah Indonesia, yang ngeruk nikel Indonesia, yang ngeruk ini dibawa ke mana? Dibawa ke Yaman. Ini jadi saya kira ini bahan renungan kita bersama. Wahai saudaraku umat Islam yang waras. Itu. Yang tidak waras ya sudah. Oleh karena itu ya di antara para habaib ini banyak yang tergolong walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipukul rata dianggap yang dak benar semua, aduh macam-macam ini ya bahaya, ditakutkan nanti Rasulullah yang tidak terima. Jadi ini masalah apa himbauan saya kepada para ikhwan tentang nasab dan juga keberadaan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apa? Ya, yang orang Jawa bagaimana? Apakah tidak ada orang Jawa yang keturunan Nabi? Banyak. Jadi kiai-kiai di Jawa itu juga ya keturunan Nabi. Wali Songo juga keturunan Nabi. Itu. Makanya ini jangan mau diadu domba. Mau sama-sama cucu Nabi kok. Itu. Untuk apa bertengkar gara-gara kayak gitu? Kemudian dikasih label ulama Nusantara. Tidak usah. Ulama ya sudah ulama seluruh dunia kita akui. Wali mau wali dari Indonesia atau bukan Indonesia, walinya Allah semua. Cuma kebetulan lahir dan besar dan berdakwah di Indonesia. Itu. Akan tetapi dakwah mereka seperti Syekh Nawawi seluruhnya tahu mengakui dan kealimannya. Makanya kita tidak perlu apa namanya kalau berlebihan itu. Ya, tidak usah lebay. Betul. Ya. Ya bahasa Indonesia aja, tidak usah lebay kita.
Jadi orang Indonesia yang wali dan diakui kewaliannya di Mekah terutama banyak. Makanya dulu ketika saya ada di sana, ya pada zaman sebelum saya dengar Indonesia, nah Indonesia, ini orang Arab begitu, langsung jempol kanan kiri naik orang Indonesia. Kenapa? Di Mekah zamannya Ki Hasyim Asy'ari pernah ngajar di Masjid Haram, Kiai Samsul Arifin, Syekh Nawawi Banten, dan juga banyak ulama lain, bahkan juga banyak karangan kitabnya. Ya. Jadi keilmuan mereka tidak bisa diragukan, tidak perlu diragukan. Itu. Keilmuannya, ketakwaannya, termasuk kewaliannya. Syekhona Khalil sudah masyhur kewaliannya di mana-mana. Bukan hanya orang Indonesia yang tahu, orang luar Indonesia banyak tahu. Bahkan di Arab pun juga banyak yang tahu. Dan orang mereka menghormati. Saya ngelihat sendiri mereka, dan saya sempat kebagian lah kehormatan mereka. Saya dihormati selama di sana, alhamdulillah. Itu. Kemudian dulu tidak ada Natal bersama, tidak ada. Pada saat itu langsung ada ajakan untuk merayakan Natal bersama. Dulu pejabat tidak ada Assalamualaikum, habis gitu sampai nyebut semua salamnya agama yang lain. Salam sejahtera, selamat siang, Om Swasti, Om, apa itu? Tidak ada kayak gitu, tidak ada. Zaman reformasi ini ada. Itu. Kenapa? Itu keberhasilan orang munafik dan orang kafir. Bagaimana umat Islam agar supaya imannya ini terkikis, bahkan kalau perlu murtad tanpa terasa, dan macam-macam upaya. Ya, dan belakangan ini dengan isu nasab ini, ya NU Muhammadiyah sudah tidak pernah rukun. Sekarang di dalam tubuh NU biar bertengkar, maka ya ada orang begini, katanya tesis. Dan perlu diketahui para ikhwan rahimakumullah, ya karya tulis untuk calon sarjana S1 namanya skripsi. Dan saya tahu gimana skripsi itu dan mutunya kayak apa, ya kayak ginilah. Ya, yang apa ya, sebelum bikin skripsi penelitian yang kesini juga termasuk meneliti Thariqah Tijani, tanya pada saya macam-macam ini, macam-macam. Intinya saya tahu dapurnya apa itu skripsi dan apa isinya. Apakah ya memang karya ilmiah, ini metode ilmiah, tapi ya untuk dijadikan dasar hukum dan sandaran pendapat hukum, ini tidak memenuhi syarat. Ya. Di atasnya itu S2 tesis. Ya. Jadi skripsi itu harus diuji oleh tim penguji. Demikian juga tesis harus diuji oleh para tim penguji. Ya, yang bicara nasab ini apa tesisnya si apa Kimat itu katanya tesis. Kapan diuji, di fakultas mana itu tesis ditulis? Bicara ini sudah dibaca ribuan orang, iya kan ya, oke. Tapi orang membaca bukan berarti penguji. Dan sifatnya tesis bukan menjadi kesimpulan. Tesis itu baru awal. Apa? Yang sifatnya hipotesa. Pendapat awal yang diusulkan. Dan itu harus diuji. Dan level yang lebih tinggi disertasi untuk para doktor. Dan untuk mereka yang di atasnya para doktor, untuk dapat guru besar atau profesor juga harus menulis lagi, dan ini yang bisa dijadikan
ya sandaran-sandaran hukum dan lain sebagainya, kelasnya kayak gitu. Kalau tesis masih belum.